نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. نتن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها بنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذريتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, guru serta jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami bil khusus keluarga besar Mu'allim sahibul majlis. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca buku Al-Ahkam As-Sultaniyah berikut Adabud Dunya Waddin yang kedua-duanya dikarang disusun oleh Syekh Al-Mawardi. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya
sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ahkam sultaniyah lebih dahulu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal qismu sadisu musyarafatul wuqufi. Macam yang keenam, dari mana? Diwanul mazalim nih. Jadi negara mesti ada aparat yang ditugaskan untuk mengawasi apa? Mengawasi pejabat-pejabat ya. Jangan sampai ada rakyat yang terkena, yang tergolimi lah. Itu namanya diwanul mazalim. Apa itu? Kalau yang kriminal. Jangan sampai ada rakyat yang tidak dikasihkan keadilan. Jangan sampai ada rakyat yang dizalimi. Nah, itu ada petugas-petugas ya, direktorat yang mengawasi tentang apa ini, pegawai-pegawai, aparat-aparat, jangan sampai mereka berbuat zalim. Nah, ini ada 10 ya. Ada direktoratnya 10. Nih sekarang yang keenam. Yang keenam ini apa itu? Musyarafatul wuquf ya, yang mengawasi wakaf. Musyawarah kan yang mengawasi wakaf. Nah, ini ada 2, ada amah, ada khosoh. Ada yang umum, artinya wakaf umum, ada wakaf khusus. Amal amah, adapun wakaf yang umum. Ya, kalau wakaf kan berarti sudah menjadi milik negara tuh ya, yang manfaatnya untuk seluruh rakyat. Nah, itu namanya wakaf. Ada yang umum, ada yang khusus. Adapun yang umum nih, nah bagaimana cara ya, seksi ini artinya apa? Direktorat yang mengawasi ini caranya gimana? Fayabda'u bi tasabbuhiha. Mula-mula harus memeriksa. Dan tasabbuh itu kan bolak-balik itu lembaran-lembarannya dia apa? Itu tasabbuh. Berarti memeriksa. Ya, ada kan namanya PPATK. Nah, itu kan memeriksa tuh deh. Nih, duitnya kemana, dari mana, bisa dilacak itu. Tasabbuh ya, memeriksa. Wa illam yakun fiha mutadzalimun, walaupun enggak ada orang yang dizalimi. Walaupun, jadi bukan berarti kalau ada orang dizalimi baru diperiksa gitu, enggak. Walaupun belum ada orang yang dizalimi, itu harus periksa pembukuannya, kemana pengeluar, kemana pemasukan. Liyajriyaha ala sabiliha, walaupun nggak ada orang yang dizalimi. Walau wa illam yakun fiha mutadzallamun atau mutadzallimun. Untuk apa diperiksa? Liyajriyaha ala sabiliha, supaya berjalan ya sesuai dengan apa? Berjalan sesuai dengan tujuan pewakaf. Tuh, supaya liyajriyaha, walaupun nggak ada orang yang dizalimi, tetap diperiksa supaya berjalan ala sabiliha, atas jalannya yang benar gitu. Wa yamdiha, supaya bisa diteruskan ya. Diperiksa supaya bisa diteruskan ala syuruti waqibiha, sesuai dengan syarat orang yang mewakafkan ya. Jadi kan wakaf itu sesuai dengan syarat orang yang mewakafkan. Kalau orang yang mewakafkan menyaratkan, harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan. Kalau dia nggak pakai syarat, ya nggak usah. Kecuali kalau ada syarat orang yang mewakafkan menyaratkan gitu. Kalau menyaratkan ya harus ikuti syaratnya. Contoh, ini syaratnya nanti nazirnya dari keluarga saya, umpamanya gitu. Nah, kalau ada syaratnya ya bisa, tapi kalau tanpa syarat ya nggak perlu. Idza arafaha min ahadi salasati aujuhin. Nah, apabila diketahui yang nyaratin, kan orang yang nyaratin dulu, waktu zaman dulu. Kita orang sekarang nggak ngalamin dia nyaratin tuh enggak gitu.
mau mengetahuinya disyaratkan atau tidak bisa diketahui min ahadi salah satu aujuh. Nah, salah satu di antara 3 cara untuk mengetahui apakah yang pewakaf nyaratnya itu enggak. Bisa jadi diketahui min dawaminil hukamil mandubina. Bisa jadi diketahui persyaratan itu dari apa? Catatan-catatan dawawinul hukam, catatan para hakim-hakim al-mandubin yang ditugaskan untuk memelihara hukum. Bisa dari situ. Bisa juga diketahui imam min dawamini sultanah, bisa dari catatan pemerintah. Alama jarofiha min muamalatin, alama jarofiha min muamalatin, catat di catatan pemerintahan ya tentang muamalah, kan ada catatan ini kan ada, kalau ada itu ngelapor catat daftarnya berapa itu ada itu. Ausabatalah min zikrin wa tasmiyah, atau bisa ya diketahui dengan adanya apa, zikrin wa tasmiyah. Nah, di sana ada disebut ya namanya apanya gitu. Wa imma min kutubin piha qadimah, bisa juga diketahui dari kutub buku-buku piha qadimatin piha min kutubin piha qadimatun taqa'u bin nafsi sihatuha, yang menurut ya menurut hati buku itu benar. Wa in lam yashhad yushhidu syuhur biha, walaupun enggak ada saksi. Di annahu laisa yata'ayyanul khosmu fiha fakanal hukmu awsa'a minhu fil wuqufi khossah fil wuqufi khossah. Ini walaupun enggak ada saksinya bisa diketahui. Kenapa? Walaupun tidak ada saksi bisa diketahui kalau itu syarat itu. Di annahu laisa yata'ayyanul khosmu fiha maka al hukmu awsa'a ya, karena laisa yata'ayyanul khosmu fiha, karena di sini ya al khosmu fiha yang berdebat ini tidak ketahuan orangnya. Maka al hukmu awsa'a minhu fil wuqufi khossah, maka hukum ini lebih luas ya, jadi bisa diketahui dengan catatan dengan apa kalau memang yang mewakafkan dulu menyaratkan. Nah, ini kalau wakafnya umum. Nah, kalau wakafnya khusus, wa amal wuquful khossatu ya fa inna nadharuhu fiha mauqufun ala tazallumi ahliha. Nah, kalau wakaf khusus fiha fil kutubil qadimah ya, begitu juga tidak bisa ngelihatnya di dalam buku-buku yang lama. Kalau yang tadi yang wakaf khusus bisa dari kutub qadimah, kalau ini nggak bisa. In lam yashhad biha syuhudun. Nah, ini yang khusus ini mesti saksi. Kalau yang tadi kan nggak perlu. Kalau yang umum itu. Ya. Baik, nah itulah bagian macam ke-6 daripada tugas ya apa namanya pemerintahan yang mengawasi tentang al-mazalim. Kemudian kita lanjut yang ke-7. Tanfizu ma waqafal qudatu min ahkamiha lidhafihim an infadhiha wa azihim anil mahkumi alaihi li ta'azzuzihi wa quwwati yadihi aw li uluwi qadrihi wa idhami khatarihi fayakunu nazirul mazalimi aqwayadan wa anfalu amran. Yang ke-7 tanfizu ma waqafal qudatu min ahkamiha. Yang ke-7 adalah apa? Melaksanakan ma waqafal qudatu min ahkamiha. Ma waqafal qudatu, apa yang kodi-kodi, apa yang kodi-kodi tidak mampu melaksanakan harus dilaksanakan. Di dhafihim an infadhiha, kebanyakan kodi tidak mampu melaksanakannya. Wa ajzihim anil mahkumi alaihi, karena mereka tidak mampu apa itu mengeksekusi atau menghukumi seseorang yang sudah dikenai hukum.
Kenapa kakak mampu? Li ta'azzuzihi wa quwwati yadihi. Karena dia itu kuat. Jadi aparatnya lemah. Yang dijatuhi hukuman kuat. Iya, tinggi, sehingga ketika mau dilaksanakan mau dieksekusi, maka aparat tidak mampu. Kenapa? Li ta'azzuzihi wa quwwati yadihi. Karena dia pejabat apa kan susah. Anak presiden susah. Kalau anak presiden korupsi kan susah juga ini. Li'uluwi qadrihi, atau dia itu pejabat tinggi, wa izami khotorihi, wa izami artinya besar kedudukannya. Nah ini aparat yang tugas ini ngapa itu? Yakunu nazirul mazalimi aqwayadan. Nah orang yang aparat yang ditugaskan itu untuk memberantas kezaliman, dia lebih kuat gitu, harus ya. Aqwayudan yadan wa anfadu amron. Jadi yang hakim tidak mampu bisa dilakukan oleh aparat ini gitu. Hakim tadi tidak mampu melaksanakan hukuman. Nah ini harus dilakukan oleh Diwanul Mazalim di sini. Tuh, payan fudul hukma ala man tawajjaha ilaihi bintizaihi ma fi yadihi au bi ilzamil khuruj memang fi mati. Jadi petugas ini harus melaksanakan hukum. Tuh, dengan cara apa? Kalau memang dihalang-halangi oleh kedudukannya, maka dia dicopot dulu kedudukannya, kan gitu. Kalau orang di sidang dia apa kan, diapain dulu kedudukannya, pangkatnya dihilangin dulu gitu ya. Kayak Sambo tuh, Sambo kan malah ketika di sidang dicopot dulu. Nah kalau memang dia kedudukannya nggak dicopot, nah susah ya. Tuh binti zaihi di mafiyadihi dicopot dulu ya, kedudukannya dicopot, baru ya, dia statusnya seperti orang biasa. Nah kan gampang deh. Dengan cara binti za'i ma fi yadihi atau bi zamihil khuruja mimma fi zimmatihi. Nah kalau memang dia tidak mau dicopot, copot sendiri, itu khuruj, mengundurkan diri. Nah itu, karena tadi hakim tidak bisa melaksanakan kalau ada jabatan. Nah maka petugas ini berwenang tuh untuk ya memerintahkannya mengundurkan diri. Baik. Al-Qismus Samin yang ke-8. An-nazar fima ajaza anhun nazirun. Nah, ini tugas Diwanul Mazalim ini memeriksa apa yang tidak mampu dilakukan oleh nazir. Kan nazir itu nazir wakaf, nazir apa, kan banyak kewajiban ya harus dilaksanakan. Kalau dia tidak mampu nih, maka Diwanul Mazalim nih ya, an-nazar fima ajaza anhun nazirun minal hisbah ya. Hisbah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar itu hisbah. Fil masalihil amah, demi kemaslahatan umum. Kal mujaharah bimunkarin ya. Seperti mana ya seperti perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar dilakukan terang-terangan ya. Jadi apa ini al-hisbah, artinya apa, mubalik ya, penasehat tidak mampu tuh ya, tidak mampu menghentikan kemungkaran tuh ya, karena kemungkaran sudah dilakukan terang-terangan ya. Do'ufa andap ini sulit untuk dicegah. At-ta'adi ya, at-ta'adi sudah, kemungkaran sudah melebar. Fi tariqin ajaza an man'ihi wa tahayyub fi haqqi lam yaqdir ala raddihi ya. Jadi para mubalik, para udah tidak lagi bisa mampu untuk mencegah. Nah ini Diwan ini nih tugasnya tuh ya, untuk menghentikan kemungkaran, karena dia mempunyai wewenang tuh, mempunyai wewenang, kekuatan tuh. Kayak khuzahum bihaqqillah ya, mereka tuh yang melakukan kemungkaran harus dihukum ya, ditangkap demi hak Allah.
fi jamihi wa ya'muru bihamlihim ala mujibihi. Ya'muruhum, perintah mereka untuk apa? Untuk menghentikan kemungkaran. Kalau tidak ya harus ditangkap. Nah, jadi apa namanya, dewan ini berhak, boleh menghentikan. Baik, kemudian yang ke-9, masih pendek, yang 10 nih agak panjangan. Al-qismu tasi mura'atul ibadati zahirah. Nah, tugasnya lagi nih Diwanul Madzalim mengawasi ibadat-ibadat, tempat-tempat ibadat-ibadat yang memang kelihatan, tampak gitu kan. Ada ibadat yang nggak nampak. Mana yang nampak-nampak ini, seperti ya ngumpul-ngumpul untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu kan sifatnya terlihat yang zahir, keramaian. Supaya hari raya Idul Fitri, haji, jihad ya, nah itu damai, bisa aman dilaksanakan. Itu perlu adanya yang mengawasi nih gitu. Kal jam'i, ya al jam'i artinya al jam'i wal a'yad, kumpul-kumpul ya, a'yad hari-hari besar, haji. Nah kan semuanya ini zahir kelihatan tuh. Jihad ya, min taksirin tiha wa ikhlal, maksudnya ya mengawasi jangan sampai ya ngumpul-ngumpul ibadah-ibadah yang nampak ini terjadi taksir, kekurangan, teledoran, ikhlal, jangan sampai tidak memenuhi persyaratan ya. Nah, itulah tugasnya dewan ini. Fa inna huquqallah aula antas tauqiya wa furuduhu ahaqqa an tu'adda. Karena hak-hak Allah lebih utama untuk dipenuhi, dan ya apa-apa yang Allah wajibkan itu lebih berhak untuk ditunaikan. Nah ini tugas Diwanul Madzalim yang ke-9, ngawasin. Adapun yang ke-10, nah ini panjang, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Al-qismul asyir an-nazar bainal mutasajirina wal hukmu bainal mutana'izin. Wallahu a'lam bishawab.